Sekarang berarti ta'awaza kan? Sa'ala tadi banyak. Ya, sa'ala tadi banyak. Nanti doa-doa. Ketiga, ta'awuz. Yang paling banyak kita temukan a'udzu. Sekarang saya ingin jelaskan dulu hakikat ta'awuz itu apa. Hakikat ta'awuz itu apa? Ya? Iya. Gini. Saya beri contoh begini. Kita lagi naik motor di jalanan. Tiba-tiba hujan deras. Oke? Apa yang kita lakukan? Kita nggak lagi pakai mantel, nggak pakai jaket. Apa yang kita lakukan? Nyari tempat berlindung. Coba kita lihat ini di mana nih kira-kira berteduh. Ada puun tapi puunnya nggak ada daunnya. Kira berteduh di situ nggak? Terus kita cari dulu. Sehingga ta'awuz itu sesungguhnya adalah menghindar dari sesuatu, menuju sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang ditakuti. Yuk kita pakai dulu. Menuju sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang ditakuti. Nah kita lihat di depan ada ruko ada terasnya, alhamdulillah itu. Kita menuju ke ruko tadi yang teduh untuk menghindar dari yuk pakai itu. Saya selalu mulai dari sini supaya nanti ketika ini diucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tidak suka orang lipstick. Saya tidak suka lip service. Nggak ada nikmatnya. Apapun yang dilakukan kalau cuma sebatas ini nggak akan nikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boro-boro setan akan takut. Yang baca sendiri juga nggak ngeh kok. Ya, itu. Jadi ada ngehnya di kita, Tadi menuju sesuatu apa yang kita tuju Allah. Untuk berlindung dari sesuatu yang kita takuti apa? Kalau ta'awuz tadi setan. Permohonan perlindungan di dalam Quran bukan hanya berlindung dari setan, bukan. Ada banyak lagi. Nah kita cuma tahu kalau cuma ta'awuz ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Paling-paling yang lebih tinggi a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonirrajim. Itu pun dipakai kalau lagi ngeruqyah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bukan itu. Tapi kita sepakati dulu. Ta'awuz berarti menuju sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang ditakuti. Bapak kan kalau udah umur-umur begini kan juga di masjid juga gitu nyari sesuatu. Kenapa nggak di situ? Itu terlalu dekat dengan AC. Ya gitu, terlalu dekat dengan anginnya kenceng banget. Ntar bisa kerokan pulang ke rumah. Nyari tempat yang nggak ini. Mengapa duduk di situ? Menghindar dari AC. Sampai situ bisa dipahami? Jadi menuju sesuatu apa yang kita tuju Allah. Tujuannya sama, yang kita takuti ini yang berbeda-beda. Oke, sampai situ paham? Ta'awuz tadi menuju sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang ditakuti. Siapa yang kita tuju? Allah. Kedua, dari apa? Dari hal-hal yang kita takuti. Pertama yang kita takuti di Quran itu dan yang paling umum adalah syaitan. Kedua,
Kita lihat surat Al-Baqarah ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Coba kita inikan dulu, kumpulin informasi dulu. Bani Israel, sapi bagi Bani Israel itu kan dihormati kan? Oke? Dihormati. Tiba-tiba turun perintah kepada Allah, kepada Nabi Musa agar menyembelih sapi betina. Coba ini gimana kalau kita? Sehingga bermacam-macam lah yang dilakukan oleh Bani Israel saat itu supaya terhindar dari perintah itu. Cerewetnya minta ampun, sapinya tua apa muda, sapinya udah dipakai bajak sawah apa belum, sapinya yang ada cacat boleh nggak kalau ada cacat dikit, sapinya warna apa. Itu pertanyaan bukan untuk nambah jelas, tapi supaya ribet banget sih gua nyuruh lu, gitu loh maksudnya. Pengennya dengan pertanyaan-pertanyaan itu tidak jadi diperintahkan menyembelih. Tapi apa akhirnya? Perintah tetap perintah. Akhirnya dia sulit untuk mencari sapi yang dikehendaki tadi. Siapa yang membuat kriteria sapi itu? Mereka sendiri. Tidak tua, tidak muda. Coba bingung nggak nyarinya? Ukuran tua sapi itu berapa tahun? Ya kan? Berarti tidak tua, tidak muda. Kita harus tahu standar tua berapa, muda berapa. Berarti ambil yang tengahnya. Awanum baina zalik. Pertengahan antara itu. Faf'alu ma tu'mar. Baru dia kerjain apa yang disuruh. Apa kata Bani Israel? Atattakhizuna huzwa? Musa, kamu mau ngeledek kami ya? Ini bahasa kitanya saya bawa. Ketika Nabi Musa menyampaikan perintah Allah agar Bani Israel menyembelih sapi betina, apa respon mereka? Atattakhizuna huzwa? Kamu mau ngeledek ya? Apa kata Musa jawab dengan serius? Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Itu Al-Baqarah awal. Jadi kalau kita ukur dari Al-Baqarah berarti permohonan perlindungan yang pertama, kalau diurutkan surat ya, diurutan surat, bukan urutan ininya. Kalau diurutkan surat, yang pertama harus kita mohonkan perlindungan kepada Allah dari jahilin. Apa kata Nabi Musa? A'udzu billah an akuna aku berlindung kepada Allah. Tetap ini Allah. Ini tempat yang kita tuju, tidak ada lain. Oke, saya simpulkan. Dari definisi tadi, menuju sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang dituju itu harus sama. Siapa itu? Allah. Itu. Akuna sekiranya aku adalah minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh. Coba apa respon Nabi Musa tadi? Ketika Bani Israel mengatakan, Atattakhizuna huzwa? Musa, apa kamu ingin menjadikan kami sebagai bahan olokan? Apa kamu mau meledek kami? Jawab oleh Nabi Musa. Berarti orang yang jahil lah yang suka ngeledek. Yang disampaikan tadi adalah perintah Allah. Itu bukan ledekan, itu bukan kejahilan. Itu maknanya itu. Oke, kita simpulkan dari urutan surat. Oke, supaya jangan salah. Nanti saya dikira menyampaikannya salah nanti. Dari urutan surat Al-Fatihah pertama kan, Al-Baqarah kedua, An-Nas Al-Falaq kan ujung. Dari urutan surat berarti permohonan perlindungan pertama yang harus kita minta kepada Allah adalah berlindung dari kebodohan. Itu dulu. Tuh. Kedua, saya lupa suratnya. Ketika Kan'an, siapa Kan'an? Anak Nabi
anak Nabi Nuh, mau tenggelam. Ketika Kan'an mau tenggelam. Sekarang kita bayangin kita adalah Nuh, coba. Bisa dipahami maksud saya? Ini kita menyelami ini. Maaf, seperti duka yang menimpa Ridwan Kamil. Betul? Kita bukan melihat apa-apa, kita orang tua juga loh. Kita juga orang tua, kita juga punya Nah itu tuh yang membuat rasa kita sama, walaupun nggak ada hubungan kita dengan Ridwan Kamil. Kita punya kesamaan apa? Di mana? Kita sama-sama orang tua yang mohon perlindungan pada Allah, jangan sampai hal yang terjadi kepada beliau jangan terjadi kepada kita, kan gitu. Nah sekarang saya bawakan contoh lagi. Ini Nabi Nuh. Bagaimanapun soal durhaka tidak durhakanya Kan'an itu urusan lain. Tapi yang jelas Kan'an itu darah daging saya, betul nggak? Dan Nabi Nuh melihat Kan'an mau tenggelam. Kalau bapak gimana? Ngelihat anak durhaka sih, nauzubillah min zalik, nauzubillah ya. Kita mohon perlindungan pada Allah, contoh tadi. Bayangan tadi. Ya? Mau tenggelam. Bagaimana? Fir'aun nggak berani minta maaf. Nuh tidak berani minta kepada Allah. Nuh berdoa kepada Allah dalam bahasa sindiran. Apa bahasa sindiran? Nabi Nuh nggak minta, ya Allah selamatkanlah putra saya, tidak. Karena Nabi Nuh juga tahu. Ini loh, ini bergabung loh, ini pengetahuan dengan kenyataan. Pengetahuan dengan kenyataan. Nabi Nuh tahu yang baik akan dapat baik, yang tidak baik akan menerima itu tahu. Tapi ini soal rasa seorang ayah kepada anak. Apa kata Nabi Nuh? Inna bni min ahli. Ya Rob, anakku adalah keluargaku. Dalam nggak itu maksudnya? Ya? Tapi kan dia tidak pakai bahasa vulgar. Ya Tuhan, selamatkanlah Kan'an. Enggak kan? Inna bni min ahli. Anakku adalah keluar. Itu bahasa yang paling halus itu. Artinya, tolong selamatkan keluar. Itu bahasa halusnya. Apa kata Allah? Dijawab oleh Allah. Innahu laisa min ahlik. Innahu laisa min ahlik. Kan'an bukan keluargamu. Coba. Berarti ada ibnun, ada ahlun. Ini anak, ini keluar. Pertanyaan, yuk kita bawa ke diri kita. Apakah anak kita keluarga kita? Iya kan pengennya? Nanti kita lihat bagaimana jawab klarifikasi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mengatakan, inna bni min ahli. Anakku adalah keluargaku. Ahli itu ada dua, ada artinya keluarga, ada artinya pengikut. Ini. Ada artinya keluarga, ada artinya pengikut. Dijawab oleh Allah. Innahu laisa min ahlik. Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia, anakmu itu bukan keluargamu. Apa yang menyebabkan anak tidak dikelompokkan dalam keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia melanggar perintah Allah. Oke. Diteruskan lagi. Begitu diingatkan oleh Allah, langsung sadar Nabi Nuh.
Kan Nabi pertama, Nabi Nuh mengatakan anakku adalah keluargaku. Ditegur oleh Allah, dia bukan keluargamu. Artinya begini, dia anakmu tapi bukan. Itulah kalau kita panjangan, innahu laisa min ahlik, itu artinya dia anakmu tapi bukan keluargamu. Kemudian Nabi Musa berjawab, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Berlindung menuju Allah kan? Dari apa? Meminta sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Saya lupa ya redaksi ayatnya. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, antas Allah, untuk meminta apa-apa yang tidak aku ketahui. Oh, satu. Masih hubungannya, kalau tadi berhubungan dengan kejahilan. Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Ini yang kedua berhubungan dengan ini. Jadi ketika kita berdoa tadi, jangan semata-mata hanya mengikutkan rasa. Hanya semata-mata mengikutkan rasa. Kita ingin anak kita selamat. Dalam konteks yang lebih luas, inilah yang banyak mencelakakan orang. Dengan berbagai macam cara. Bahkan sekarang ini kan lagi sibuk pada masuk sekolah kan ini. Oke. Bukan hal aneh kalau di telinga kita ada jalur belakang. Kan bagi orang yang punya fulus bisa aja kan untuk menyelamatkan anaknya biar masuk. Tapi bukankah itu menzolimi yang lain? Saya na'udzubillah min zalik nggak pernah ajarkan anak seperti itu. Kalau kamu dapatnya ini ya udah situ. Walaupun misalnya saya punya kemampuan untuk itu, tapi tidak. Karena sesuatu yang diawali dengan menzolimi orang lain pasti ujungnya dizolimi. Yakin nggak? Udah indah sebenarnya hidupnya ini. Apapun adanya kita sekarang, kita tidak pernah menzolimi. Yakinlah, insya Allah kita tidak akan dizolimi. Allah tidak akan menzolimi. Tapi kalau sudah bermula dari menzolimi, bangku ada bangku, bisa digeser nggak? 20 JT. Susah kan kalau standarnya semua sudah ini? Ya, ini kita sudah menghambakan diri ke sini. Ukurannya semuanya di sini. Oke, saya kembali. Berarti yang kedua kan? Permohonan perlindungan tadi, pertama memohon perlindungan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejahilan. Kedua, berkaitan dengan cerita Nabi Nuh tadi, berlindung kepada Allah, berlindungnya tetap kepada Allah. Bahkan kalau disebutkan lagi bahwa siapa yang mencari perlindungan kepada selain Allah, kita ingat surah Al-Ankabut. Ya. Itu kata Allah itu adalah ahwanal bait, ahwanal buyut. Rumah atau tempat perlindungan yang selemah-lemahnya itu sarang laba-laba. Kita berlindung kepada kekuatan fisik kita nggak bisa. Kita berlindung kepada kekuasaan kita, berlindung kepada materi yang kita punya nggak bisa. Yang ketiga, surat Maryam. Ketika Maryam di mihrab, Maryam berada di mihrab, tiba-tiba datang malaikat kan? Malaikat ini dalam bentuk fisik, Tentu Maryam, seorang wanita yang sangat luar biasa, didatangi oleh seorang laki-laki di tempat yang tertutup, apa? Takut kan? A'udzubillah in kunta taqiyya. Tapi di balik na'udzubillahnya itu, Maryam menggunakan bahasa yang husnuzon, bukan suuzon. Apa maknanya? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. In kunta taqiyya, sesungguhnya engkau adalah orang yang bertakwa. Artinya, kalau yang hadir ini adalah orang yang bertakwa,
walaupun di tempat tersembunyi bersama dengan Maryam tadi, maka tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu coba positive thinkingnya Maryam. A'udzubillah in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang bertakwa. Kalau kita berlindung gimana? Aku berlindung pada Allah dari orang-orang yang jahat gitu. Ya, karena belum tentu kehadirannya itu untuk jahat gitu loh. Kadang-kadang kitanya aja yang sudah mengundang bahasa jahat itu. Yuk kita belajar di situ. Yang ketiga. Pertama kebodohan, kedua ketidaktahuan berkaitan dengan doa, yang ketiga berkaitan dengan orang yang kita tidak kenal. Terhadap orang yang kita tidak kenal, apa yang harus kita lakukan terdepan adalah berbaik sangka sambil kemudian memohon perlindungan kepada Allah. Ini keren ini, solusi yang disebutkan oleh Maryam tadi. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, in kunta taqiyya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang keberapa sudah? Ketiga. Ini masih berkaitan dengan ta'awuz kan? Masih berkaitan dengan ta'awuz. Jadi saya ingin mengembangkan bahwa selama ini seakan-akan yang disebut dengan ta'awuz, permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ternyata tidak. Kita sudah temukan 3. Kejahilan, ketidaktahuan dalam berdoa, yang ketiga berkaitan dengan kehadiran seseorang yang kita tidak kenal. Namun menarik lagi, persepsilah, dugalah bahwa orang yang tidak kenal itu baik. Makanya nyebut tadi in kunta taqiyya. Yang keempat dan kelima ini dalam surat Al-Mu'minun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi durun. Di sini berarti ada 2. Hamazat. Ya. Hamazatis syayatin, kedua durun. Hamazat itu artinya gangguan. Ya. Jadi kalau humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu gangguan. Kedua, yahdurun, hadir. Jadi yang kita mohon perlindungan kepada setan itu ada 2 dalam ayat ini. Surah Al-Mu'minun ya, saya lupa di ayat keberapa. Pertama, berapa? 6? 58 ya. Al-Mu'minun 58. Gangguan setan dan kehadiran Jadi pertama tadi dari kebodohan, ketidaktahuan dalam berdoa, perlindungan dari orang-orang yang kita tidak kenal. Yang keempat, gangguan setan. Kelima, kehadiran dirinci loh di sini. Hamazat, kemudian yahdurun, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehadiran mereka. Siapa mereka, Berapa sudah? 5. 6 dan 7 Al-Falaq An-Nas. 6 dan 7 Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq.
Al-falaq kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada yang memelihara subuh. Aku berlindung kepada yang memelihara subuh. Coba, menarik itu. Bukan a'udzubillah, tapi Allahnya disebut dalam bentuk sifatnya Rabbil falaq. Rabbil falaq itu maksudnya Allah kan? Qul, katakan olehmu ya Muhammad, a'udzu, aku berlindung bi rabbil falaq, terhadap yang memelihara subuh. Dari apa? Syarri ma khalaq, kejahatan semua Sebenarnya ada yang menyimpulkan al-falaq itu sudah menyeluruh. Itu. Karena disebut syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq ini sama dengan makhluk. Ma khalaq, apa yang diciptakan. Apa yang diciptakan itu namanya makhluk. Jadi dia sama dengan kejahatan semua itu sudah mencakup semuanya. Makhluk yang nampak, yang tidak nampak, makhluk halus, makhluk kasar, itu sudah masuk semuanya. Bukankah di bumi ini, di alam ini kan cuma dibagi dua, khaliq dan makhluk. Khaliq dan makhluk. Selain khaliq namanya makhluk. Khaliq bukan makhluk. Oke? Terakhir baru. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang kita minta apa? Min syarril waswasil khannas. Yang ketiga, dari bisikan yang tersembunyi. Dari bisikan yang tersembunyi. Dan itu tidak sepenuhnya setan. Minal jinnati. Ini kalau dibuat penelitian sekarang ini, mana yang paling banyak yang yuwaswisunya itu, yang membisikkan tersembunyi itu, jinkah atau anas? Jadi jangan buru-buru sangka deh kita kepada jin. Susah, repot ntar minta maafnya. Iya, repot ntar kita minta maaf kepada jin. Minta maaf pada setan. Jadi ini perlu tadi. Jadi syarrin nas min syarril waswasil khannas. Waswas bisikan. Khannas bisikan yang tersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus membisikkan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan, dari jin dan manusia. Kelar. Ada 7 berarti permohonan perlindungan. Oke? Ya Pak? Saya ulang. Pertama, ketika Bani Israel, Nabi Musa berdoa, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Yang pertama berarti kita berlindung kepada Allah dari kebodohan. Kedua, berkaitan dengan cerita Nabi Nuh. Apa cerita Nabi Nuh tadi? Berarti meminta sesuatu yang kita tidak mengetahui. Berarti kalau ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, yang kita minta itu kudu jelas banget. Nah, tinte itulah. Nan katilu, ketika Maryam berada di mihrab, datang malaikat dalam wujud fisik. Pasti dong Maryam kaget. Ya. Bahkan ada yang menyebut di situ seperti seorang laki-laki. Apalagi seperti seorang laki-laki. Kita tahu siapa Maryam. Beda dengan Maryam yang sekarang. Bukan didatangi laki-laki, dia yang datangi laki-laki Maryam sekarang. Enggak. Bapak mendengar berita terbaru
yang ada seorang wanita yang menempatkan janin di tempat makan 7 tempat makan. Berarti 7 janin loh itu. Saya saking keselnya pengen nimpuk TV, tapi apa hubungannya dengan TV saya? Iya. Kita bunuh tikus saja nggak berani, saya nggak berani bunuh tikus sekarang. Ini janin dibunuh, ditaruh di Tupperware, dan itu disimpan. Coba, buat apa disimpan? Sebenarnya dia lebih merasa safe kalau disimpan gitu, sehingga nggak ketahuan. Tapi itulah cara Allah untuk membukanya. Nauzubillahi min dzalik. Allah jauhkan keluarga kita semua ya. Nauzubillahi min dzalik. Itu tuh Maryam nyaman sekarang. Yang ketiga tadi, ketika didatangi oleh malaikat, Maryam hanya berkata, "A'udzubillah in kunta taqiyya." Pastinya ini surat Maryam nih, saya lupa ayat berapa ya. Pastinya surat Maryam. Kita kalau mendengar taqiyya, radiyya, samiyya, khafiyya, itu walaupun kita tidak hafal ayat, oh ini surat Maryam ini. Ciri-ciri surat Maryam itu. Surat Maryam itu kalau betul membacanya indahnya luar biasa. Tapi bagi yang belum lancar banget agak sulit karena berlibet-libet ini lidah. Ya, membacanya. 3. Yang keempat dan kelima, keempat adalah hamazat. Hamazat tadi gangguan. Ayat 9798 kalau nggak salah saya ini. Iya kan? Nah, surat Al-Mu'minun. Ini 2 ayat. Nah, A'udzubillah hamazati syaitan, gangguan setan. Jadi nomor 5-nya. Nomor 4 ya? Nomor 4 ya. Nomor 5-nya yahdurun. Nomor 4-nya hamazat. Nomor 5-nya yahdurun. Jadi setan itu kita mohonkan perlindungan kepada Allah, jangankan gangguannya, hadirnya pun jangan kalau bisa. Ini malah diundang kan setan. Ngerti? Sekarang banyak yang ngundang kan? Iya. Al-Mu'min sudah jelas, jangankan gangguannya, kehadirannya pun kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai hadir deh setan di sini. Ini malah kita undang. Fahim maksud saya? Silakan terjemahkan sendiri. Yang ke-5. Ke-6 tadi min syarri ma khalaq. Kejahatan semua makhluk. Ke-7 min syarril waswasil khannas. Ada 7 yang kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari ke-7-7-nya. Amin. Allah jauhkan kita dari kebodohan. Allah jauhkan kita dari meminta sesuatu yang kita tidak mengetahui hakikatnya. Ya, Allah jauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik. Allah jauhkan kita dari gangguan setan. Allah jauhkan kita dari kehadiran setan. Allah jauhkan kita dari kejahatan semua makhluk. Allah jauhkan kita dari waswasil khannas. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu Ahad depan insyaallah. Mohon maaf, hari ini kita belum nambah surat Yusuf. Pemanasan dulu ya, pemanasan. Pemanasan ini yang kita bawa pulang. 3. Ada 3 poin yang kita bawa pulang. Pertama tadi berkaitan dengan hadis. Kalau Nabi melewati satu ayat, di dalamnya ada tasbih, Nabi bertasbih. Kalau Nabi melewati ada doa, Nabi berdoa. Nabi melewati di dalamnya ada ta'awuz, Nabi berta'awuz. Minimal kita sudah bahas tadi ada 7 tempat ta'awuz di dalam Al-Quran. Ya, insya Allah kita mudah-mudahan dapat mengaplikasikan ini, sehingga aktivitas membaca Quran kita itu penuh dengan respon. Ada yang kita temukan ada respon. Kalau tidak tasbih, kalau tidak itu doa, kalau tidak itu ta'awuz. Ini artinya bukan hanya itu, apapun yang kita temukan kita respon. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika
ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang mendapat petunjuk, merekalah orang yang beruntung. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Masukkan anak kita, masukkan istri kita, masukkan saudara-saudara kita di sana. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah kunci hati mereka. Ya Allah, jauhkan keluarga kami jangan sampai masuk dalam kategori ayat 6 dan 7. Enak baca Qur'annya. Sabar Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahad depan kita juga belum mulai Yusuf. Ya, tapi saya sangat berharap mudah-mudahan sahabat Quran semua bisa hadir, kasih tahu yang lain yang biasa hadir untuk kita bersilaturahim sahabat Quran. Tempatnya di Asalam, kita pakai ruang bawah. Tausiah sebentar, tausiahnya nggak lama-lama. Nanti ibu saya pesenin bakso. Ya, ibu bapak semua saya pesenin bakso. Ya. Oh, kurang apa coba? Ya, saya pesen meja bulat, saya pesen porsi. Luar biasa kan baik saya? Baksonya saya pesenin gitu. Tapi saya mesenin ya, saya cuma mesenin ya. Paham maksudnya? Nah, udah, nggak usah saya terusin. Saya paling nggak suka enak kalau sudah bicara soal ini. Saya ingin nonjol saja. Kurang baik apa saya coba? Saya pesenin meja bulat. Ya, satu meja bulat itu bangkunya bangku yang ada senderannya yang empuk. Ya, itu ada tutupnya lagi. Satu meja 6 bangku. Nah, habis itu saya pesenin itu bakso. Ya, saya pesenin kue-kuenya juga gitu, bukannya bakso, air minumnya gitu. Coba kurang baik apa? Tapi tugas saya cuma mesenin. Oke. Nah, ibu silakan makan ya, silakan makan. Ya, jadi begini. Kita sebenarnya lebih kepada refleksi rasa syukur kita. Alhamdulillah hari ini pandemi sudah enyah dari bumi ini. Amin. Alhamdulillah hari ini pandemi sudah berlalu dari bumi ini. Mudah-mudahan nggak ada lagi pandemi-pandemi lain. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Aktivitas ngaji kembali seperti semula, aktivitas mencari nafkah kembali seperti semula, aktivitas bermasyarakat kembali seperti semula. Jadi pertama niat saya adalah wujud rasa syukur. Setelah 2 tahun lebih kita dikurung oleh pandemi. Kedua, blessing dari pandemi ada Zoom, pengajian Zoom. Di pengajian Zoom itu ada banyak jamaah yang saya belum pernah tatap muka. Saya belum pernah ketemu begini. Cuman kenalnya di Zoom. Cuman dari yang di Zoom itu saya bagi lagi, ada yang jauh di luar Jakarta, ada yang di Jakarta. Nah, saya berharap Jakarta yang dekat-dekat lah. Kalau seperti Bekasi saya juga tidak berharap kan akan merepotkan. Ya, ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor, ada di Bandung, ada di Jogja. Ya, nah, biarlah. Insya Allah kalau kita ke Jogja kita tinggal silaturahim aja ke sana. Kalau kita ke Bandung tinggal kita silaturahim aja ke sana. Kalau kita paksa datang ke sini. Tapi kalau mau datang monggo gitu. Ya, nah ini untuk saya. Jadi kita gabung semua kelompok-kelompok pengajian saya dari Kunciran sampai ke Kosambi, ya, Kelapa II. Mudah-mudahan kita dapat merasakan ghirah yang luar biasa, ghirah yang luar biasa. Oh, ternyata teman kita yang belajar banyak loh. Kan gitu tujuannya untuk melahirkan tadi. Akhirnya dari situ saya berharap berarti tanggal 26-nya 19/7/26 kan? Berarti tanggal 26-nya kita mempunyai semangat yang double. Gitu. Pertama semangat sudah makan bakso, kedua ya, sudah makan bakso, kedua semangat sudah silaturahim. Ibu sekalian, ya saya hormati, mudah-mudahan Allah beri kelapangan waktu kepada kita semua, Allah beri kekuatan iman, Allah beri kesehatan. Amin. Insyaallah Allah pertemukan kita tanggal 19 ya. Iya, tanggal 19 yang akan datang. Jam yang sama, jam 7 sampai jam 9. Ya. Demikian tadabbur kita. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau kita membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat kita, juga alasan orang tua, alasan
ayat itu bawahnya kita Salah satu. Saya juga tidak begitu jelas sebenarnya ya. Tapi yang jelas intinya sunnah hukumnya ketika menemukan ayat-ayat sajadah kita sujud kan, sujud tilawah. Namanya sujud tilawah. Kan ada doa. Minimal sajada wajhiya lillah. Itu sajalah minimal. Apa maknanya sajada wajhiya lillah? Kadang-kadang orang dihafalin sebanyak-banyak. Bagus kalau hafal, tapi kalau saya lebih kepada faham. Karena orientasi kita beda-beda dong. Kalau saya bukan kepada memperbanyak hafalan, tapi memperbanyak pemahaman. Apa? Wajhi wajahku, sajada wajhiya, wajahku telah sujud lillah kepada Allah. Jadi ini respon, bagian dari respon tadi. Berkaitan dengan ayat-ayat tilak sajadah, kita saja sujud tilawah. Itu sujud sajadah ya. Jadi itu bagian dari responnya. Nah, apakah itu nanti doanya dibaca 3 kali? Wallahu a'lam. Tapi kalau saya pribadi, yang membuat semua gerak hidup kita ini menjadi nikmat bukan karena hafal tapi karena faham. Yang setuju boleh ikut, yang nggak setuju nggak apa-apa. Gitu. Kan ada orang yang lebih kepada banyak hafalan, sehingga saya pernah dikritik. Ketika saya diminta doa, mimpin doa, saya dikritik akhirnya. Cetek banget ya doanya. Gitu nggak? Saya cuma ceramah, tadinya saya cuma ceramah, yang doa sudah ada orangnya. Tapi mungkin penghormatan untuk saya diminta langsung mimpin doa. Saya berdoa, tapi habis saya doa, saya disentil. Cetek banget ya doanya. Panjangan dikit kenapa? Gitu, paham? Jadi ya saya nggak banyak hafal doa, tapi insya Allah yang sedikit saya usahakan untuk saya paham. Yang sedikit saya usahakan untuk bisa keluar dari lisan ini dengan nikmat. Semua orang punya pilihan. Orang di kampung itu makannya bisa sampai 4 piring gede-gede. Kalau kita tidak perlu makan, kalau karbonya banyak-banyak, dagingnya yang perlu banyak. Betul nggak? Nggak perlu. Coba lihat orang kondangan itu menentukan kualitas orang. Lihat aja kalau kondangan. Nasinya banyak makan, oh berarti kualitas nasi, kualitas karbo. Kalau kita di sini kan nasinya dikit ya, gitu. Dagingnya, ayamnya, udangnya dimasukin juga, satenya dimasukin juga. Banyakan ini. Nah, ini berarti orang yang arahnya ke kualitas ini. Ya. Gitu. Ya, demikian. Ya, sampai ketemu Ahad yang akan datang insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.